Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat anda semua. Untuk pertemuan yang ketiga ini di mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, kita masuk kepada sumber-sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi dan karakteristik kekhususan daripada hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sebelum masuk ke materi, saya mengharapkan kepada Ananda semua bahwa perkembangan peningkatan kasus COVID di Provinsi Riau terus meningkat, sehingga saya betul-betul mengharapkan kepada Ananda patuhi physical dan social distancing supaya kita juga memiliki peran besar di dalam pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Baik, kita masuk saja langsung ke materi kita hari ini berkaitan dengan sumber-sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi. Kita bahas yang pertama, sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sumber hukum Mahkamah Konstitusi selain berpedoman kepada sumber hukum pada umumnya. Nah, namun ada beberapa sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi yang bisa kita lihat. Tentu kita mulai misalnya dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita baca misalnya pasal 7B ayat 4 dan 5. Kita baca misalnya pasal 24 ayat 2 yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Ada pasal 24C yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, selain itu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 itu telah secara umum menjelaskan tentang bagaimana beracara di Mahkamah Konstitusi, yang diatur mulai dari pasal 28 dan seterusnya sampai, silakan nanti Anda baca di dalam bab 5 undang-undang tersebut. Nah, selain undang-undang, ada peraturan Mahkamah Konstitusi yang memang diminta lahir oleh undang-undang supaya memudahkan Mahkamah Konstitusi di dalam melaksanakan kewenangannya. Karena ini adalah merupakan rangkaian hukum formil sebagai wujud melaksanakan hukum materil, kita katakan. Nah, ada beberapa PMK yang bisa kita lihat. Misalnya peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam hal pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 8 tahun 2006 tentang perselisihan sengketa kewenangan antar lembaga negara, yang mana kewenangan lembaga negara itu diberikan atau ternyatakan di dalam undang-undang dasar, kita katakan. Ada lagi PMK nomor 15 tahun 2008, misalnya dalam konteks perselisihan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Ada lagi peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 16 tahun 2009. Ada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 17 tahun 2009. Ada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2009. Ada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 19 tahun 2009. Ada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2009. Jadi banyak sekali peraturan Mahkamah Konstitusi yang merupakan sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi, kita katakan. Nah, kita lihat misalnya yang pertama, peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2005 tentang pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, di dalam PMK tersebut itu dijelaskan banyak hal. Siapa yang harus bertindak sebagai permohon,
bagaimana menyusun permohonan, berapa rangkap permohonan itu dijelaskan, itu ya. Dalam konteks ada tahapan-tahapan beracara di Mahkamah Konstitusi, kita katakan, ya, persiapan permohonan, mendaftarkan permohonan, ya, kita katakan. Nah, sampai nanti kepada pembacaan putusan, misalnya. Nah, siapa yang bertindak sebagai pemohon di dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar? Nah, yang bertindak pemohon itu pertama adalah seorang warga negara atau beberapa orang warga negara yang memiliki kepentingan yang sama secara konstitusional. Nah, yang kedua adalah badan hukum publik atau badan hukum privat, kita katakan. Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup, yang nyata-nyata masih hidup dan ada, ya, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga negara, nah ini adalah pihak-pihak yang bisa bertindak sebagai pemohon dalam konteks pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu ada pengujian material, ada pengujian formil. Apa yang dimaksud dengan pengujian material? Adalah pengujian terhadap bunyi pasal, bunyi ayat yang terdapat di dalam pasal, pengujian terhadap bagian yang terdapat di dalam batang tubuh dari undang-undang terhadap undang-undang dasar, itu ya. Nah, nanti dilihat apakah tafsir pembentuk itu sesuai dengan tafsir yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, apa yang dimaksud dengan pengujian formil? Pengujian formil adalah serangkaian pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam konteks tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kan telah menegaskan ada tahapan-tahapan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ada tahapan yang tidak dilalui oleh DPR dan pemerintah di dalam pembentukan undang-undang tersebut. Sehingga ketika undang-undang tersebut diberlakukan, pemohon yang saya katakan tadi atau para pemohon yang saya katakan tadi itu merasa dirugikan atas itu. Gitu ya. Nah, ini yang bisa kita lihat dalam konteks sebagai salah satu sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi. Begitu pula misalnya kita lihat di dalam PMK, ya, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 dalam konteks perselisihan sengketa kewenangan antar lembaga negara, yang mana kewenangan lembaga negara itu diberikan atau dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi misalnya yang kita lihat mungkin sengketa kewenangan antara DPR dan DPD dalam hal pembentukan dalam pelaksanaan fungsinya, kita katakan fungsi legislasi, gitu ya. Maka di dalam putusan MK itu ada beberapa penegasan-penegasan yang memang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar, gitu ya, dimana DPD itu harus terlibat di dalam pembahasan, harus didengarkan pendapat dan keterangannya, itu ya. Produk dari DPR itu harus diakui oleh produk dari DPD itu harus diakui oleh DPR, itu adalah produk DPD. Tidak boleh DPR itu mengklaim itu adalah produknya. Nah, ini yang poin penting di dalam sistem ketatanegaraan kita di Indonesia. Nah, saya kira silakan nanti Ananda baca keseluruhan peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan ini menjadi tugas bagi Ananda semua, bahwa Ananda saya tugaskan untuk merangkum seluruh materi muatan dalam beberapa peraturan Mahkamah Konstitusi yang ada, yang nanti harus diserahkan ke saya melalui
classroom. Ya, ini yang nanti harus saya nyatakan lebih tegas di classroom. Nah, itu poin penting yang pertama ya. Selain daripada peraturan Mahkamah Konstitusi, ada misalnya jurisprudensi ya, jurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Itu juga merupakan sumber hukum dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ya, misalnya dalam konteks hari ini Rizal Ramli dan beberapa orang itu mengajukan pengujian atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 misalnya, dalam konteks pemilihan umum, di mana presidential threshold itu 0 gitu ya, kita katakan. Nah, itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang harus diperhatikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi saat ini. Saya kira itu pada poin yang pertama. Baik, kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua adalah karakteristik atau kekhususan daripada hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hukum acara Mahkamah Konstitusi tentu tidak sama dengan hukum acara di kekuasaan kehakiman yang lain ya, misalnya di Mahkamah Agung atau di 4 peradilan yang bersifat tetap berada di bawah Mahkamah Agung misalnya ya, kita katakan. Karena di dalam beracara di Mahkamah Konstitusi, public interest itu lebih tinggi ya, nuansa public interest itu lebih tinggi, lebih menonjol dari kepentingan individual ya. Karena kalau kita lihat di dalam putusan kekuasaan kehakiman yang lain, seperti dalam konteks perkara perdata, pidana, kita katakan dalam konteks perkara administrasi di PT UN, kita katakan itu kan bersifat kepentingan personal ya, individual. Nah, tetapi kalau di beracara di Mahkamah Konstitusi, ini nuansa public interestnya menonjol, dan itu yang paling ditekankan. Nah, yang harus kita pahami di dalam kekhususan hukum acara MK ini adalah karena kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah kewenangan konstitusional yang berkaitan dengan konstitusi itu sendiri, sehingga menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi sebagai batu uji di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi oleh berbagai pihak dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi tadi. Nah, apa yang saya katakan sebelumnya, bahwa kalau kita lihat di peradilan umum atau di kekuasaan kehakiman lain selain Mahkamah Konstitusi, itu putusannya tidak bersifat final, dalam arti masih ada upaya atau jalan hukum, upaya hukum lain yang bisa ditempuh. Karena kita masih mengenal mungkin di kekuasaan kehakiman lain itu masih ada banding, masih ada kasasi, masih ada PK, masih ada PK di atas PK, sepanjang ada novum ya, alat bukti baru yang bisa ditunjukkan oleh para pihak, terutama oleh pemohon gitu ya, di dalam permohonannya. Nah, itu, atau oleh para tergugat atau penggugat yang kita nyatakan dalam penyebutan
dalam kekuasaan kehakiman yang lain tadi. Tetapi kalau di hukum acara Mahkamah Konstitusi, karena MK itu putusannya bersifat final dan akhir, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, sehingga memang tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh, gitu ya. Sehingga apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu sudah baik dari sisi penafsiran, karena itu yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, itu yang harus kita patuhi dalam konteks kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Nah, itu karakteristiknya, gitu ya, dimana Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat, gitu ya. Apa yang saya katakan tadi, perkara yang diperkarakan ke Mahkamah Konstitusi ini adalah perkara yang konstitusional, gitu ya. Sehingga memang apa yang saya katakan tadi, batu ujinya adalah konstitusi itu sendiri, gitu. Jadi poin pentingnya adalah konstitusi dijadikan sebagai dasar utama di dalam pengujian, terutama pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, gitu ya. Kalau dalam konteks PHPU, baik dalam konteks pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, pemilihan presiden dan wakil presiden, kita katakan itu konteksnya mungkin lebih dominannya adalah karena MK berfungsi pengawal, pelindung demokrasi, kita katakan pengawal dan menjamin daripada pemenuhan hak konstitusional daripada setiap warga negara. Jadi itulah yang menyebabkan bahwa MK ini memiliki karakteristik tersendiri dan sangat berbeda dibandingkan dengan para pelaku kekuasaan kehakiman yang lain, kita katakan di Indonesia. Nah, saya kira itu ya poin penting yang harus kita pahami di dalam dasar hukum beracara di Mahkamah Konstitusi dan karakteristik atau kekhususan hukum beracara di Mahkamah Konstitusi. Baik, ya, nanti jika ada pertanyaan dari Ananda semua, silakan disampaikan di Classroom, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tunjukkan kita memiliki peran yang besar di dalam pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Saya kira demikian, ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.